Baca. Mana dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa lana manfaat bi ulumi wa bi ulumi syaikh tidaraini amin. Alhamdulillah wal wasfu bil jamili sabitu lillahi ta'ala wa hal muradu i'lamu bidzalika bil imani bihi awisana'u bihi aw huma ihtimalatu aqidus salisu allazi anzala ala abdihi Muhammadin al-kitaba Qur'ana wa lam yaj'al lahu ayatihi wajan ikhtilafan aw tanaqadan wa jumlatu halun minal kitabi qayyiman mustaqiman halun saniyatun muaqqadatun yunzura yuhawwifa bil kitabil kafirina ba'san azaban shadidan min ladunhu min kibalillahi wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wal jannatu wa yunzura min jumlatil kafirina allazina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi bihadzal qawli min ilmin wala li abaihim min qablihim qailina lahu kabarat azumat kalimatan takhruju min afwahihim kalimatun tamyizu mufassiri dhamiri mubahami wal mahsusu bizammi mahzufun ay maqalatuhum mazkuratu inma yaquluna fi zalika illa maqulan kadziban fala'allaka bahiun malukan nafsaka ala asarihim ba'dahum ay ba'da tawallihim angka illam yu'minu bihadzal hadisil qur'ani asafan ghaizan wa huznan min kali hurusika ala imanihim wa nasbu ala maquli lahu inna ja'alna ma alal ardi minal hayawani wan nabati wasyajari wal anhari wa ghairi zalika zinatan laha linabluwahum linahtabaran nasu nazirin nasi linahtabaran nasa nazirina ila zalika ayyuhum ahsanu amala fihi ay azhada lahu wa inna lajailuna ma alaiha so'ida wutatan juruzan yabisan la yambutu am hasibata aizonanta anna ashabal kahfi gori fil jabali warokimi al-luhu maktubu fi asma'uhum wa ansabuhum wa qadasu ila sallallahu alaihi wasallam am qasatihim kanu fi kisatihim min jumlati ayatina ajaja kabarun kana kabarun kana wa ma qablahu halun ay kanu ajaban duna bakil ayati au ajabaha laisal amru kadzalika uzkur iz awal fityatu ilal kahfi jam'ul fata wa huwal sabul kamilu khaifina ala imanihim min qaumihim al-kuffaru wa qalu rabbana atina min ladunka min qablika rahmatan hayyi wa aslaha lana min amrina rasyada hidayatan wa darabna ala azanihim ay an manahum fil kahfi sinina adada ma'dudatan summa ba'atnahum ay qadnahum lina'lama alama musyahadatan ayul hizbaini fariqaini muhtalifina fi muddati labisahum aqsa af'alu muhtalifaini fi muddati labisahum lubsihim kok labisahum gimana fi muddati lubsihim aqsa af'ala bima'na adbata lima labisu lubsihim muta'allaqu bima ba'dahu amadan goyatan. Coba terjemah dari inna ashabal kahfi anna am hasibata anna ashabal kahfi am hasibata apakah kamu mengira bahwasanya sahabat kahfi masa sahabat kahfi penghuni goa di gunung dan lembengannya
dan telah ditulis di dalamnya nama-nama dan keturunan. Bahwasanya ditanya Rasulullah SAW dari kisah mereka, bahwasanya mereka di dalam kisah mereka itu dari jumlah tanda-tanda kami yang menunjukkan khobar kana dari apa-apa yang sebelumnya sebagai hal, yaitu mereka menunjukkan lain bukti ayat ini atau menunjuknya mereka itu bukan dari perintah. Nah, hal yang demikian, ingatlah apabila pemuda jika pemuda itu bilal kahfi, Apa artinya awal? Tinggal. apabila pemuda itu tinggal di gua, jamak dari kata itu sababul kamil, yang sempurna, takut atas keimanan mereka dari kaum mereka, yaitu kafir. Coba ayat ini menceritakan apa? Ayat ini menceritakan bahwasanya ada seorang pemuda yang tinggal di beberapa pemuda tinggal di gua. Itu yang pertama, bahwasanya ada beberapa pemuda di gua. Ditanya oleh Rasulullah SAW, Atau begini saja. Apa? Coba ceritakan saya tentang Ashabul Kahfi. Kan 7 orang pemuda kan? Ya. Ashabul Kahfi ini. Ya. Coba ceritakan saya coba. Dari ayat tadi itu. Ashabul Kahfi. Iya. Kita mau tidur aja. Seorang pemuda yang Beberapa pemuda yang tinggal di goa, dan beberapa pemuda tinggal di goa. Kenapa dia tinggal di gua? Kenapa mereka melarikan diri ke gua? Karena dikejar oleh orang-orang kafir. Mereka itu takut dari orang-orang kafir. Oleh sebab itu Kenapa dia takut? Pertanyaan berikutnya. Kira-kira kenapa Allah menaruh kisah-kisah dalam Al-Quran? Salah satunya kisah Al-Kahfi ini. Sehingga ada surat Al-Qasas di situ. Sebagai pelajar bagi orang-orang, sebagai pelajar, sebagai pembelajaran bagi orang-orang mukmin, supaya kita itu bisa mengetahui apa? Biasanya kita mengetahui kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Ya. Pada kisah ini apa bentuk kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada manusia? Tidur. Tidurnya. Hah? Tidur melebihi dari bentuk normalnya. Berapa tahun mereka tidur? Kalau tidak salah harinya 356. 365 hari? Ya. Masa 365 hari? 3 berapa tahun? 157. 157 tahun. Masa 100 kamu tidur, kamu kita terangkan kamu nih. Ratusan tahun dia tidur itu. Ya, 300. 300-an tahun dia tidur. Siapa nama pemuda yang diutus untuk membeli makanan itu? Terus uangnya itu
Bang dulu itu. Masa tanya saya, kamu saya tanya punya balah nanya balik kamu. Itu anda salah. Ngantuk saya pas itu. Astagfirullahaladzim. Soalnya Ya sudah. Al-Qarib. Wa yusattahul qabru. Wa la yubna alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushattahul qabru wala yusannamu wala yubna alaihi wala yujassisu ayyukrahu tabtisuhu bil jasi wa huwa nuratul musammati bil jairi Wa nur musammati. wa huwa nuratul musammatu bil jairi wala ba'sa bil baka'i alal maiti Bil buka'i alal maiti ay yajuzul buka'u alaihi qabla al mauti wa ba'duhu tarafal ula wa yakunul buka'u alaihi min gurunuhin ay rabu sauti rabu sautin bin nadabi wala syaka sauba Wala syakkis. wala syaki saubi wa fi ba'di nusli jaibun badalu jaibin badalu saubin wal jaibu sukul komisi wa ya'izu ahluhu ay ahlul maiti Wa yu'azza ahluhu. ay ahlul maiti sagiruhum wa kabiruhum zakarahum wa ansahum illa sabata fala yu'azziha illa muharramaha wa ta'ziyatu sunnatun qabla dukni wa ba'duhu ila salasati ayyami min ba'di dukni Coba terjemah. dan kubur itu ditinggikan dan Boleh berarti. boleh Terjemah dulu. Wasyatahul kubro kubur itu ditinggikan Terus dan tidak ditembok dan tidak dibangun atas kubur itu atas kubur tersebut dan tidak diplester dimakruhkan diplester dengan pemlesteran itu bahwa nuratul musammatu bil jairi karena itu disebut dengan diwajahkan dan wala ba'sa bil bukai tidak apa-apa untuk menangis atas mayat atas orang mati boleh menangis alaihi atas mayat tersebut sebelum mati dan sesudahnya dan meninggalkan yang pertama itu mendengarkan yang pertama gimana? ula atau olah? Aula. Tidak menangis itu lebih abdol. Kalau tidak menangis itu lebih abdol. Ya, kalau menangis juga tidak apa-apa. Dan posisi orang menangis itu atasnya tanpa teriak, mengangkat suaranya boleh dan tidak merobek bajunya. Dalam sebagian redaksi matan itu kantong diganti dengan baju dan adapun kantong tersebut cukur komisi bagian dari baju dan coba sebutkan saya tadi hukum-hukum yang ada di ibarat dan dibaca tadi. Satu. Iya, simpulkan gitu, jangan terjemah lagi. Simpulan isinya 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu kuburnya itu boleh ditinggikan karena memiliki sebab dan di kubur itu tidak boleh kita taruh tembok dan membangun sesuatu di atas kubur tersebut, apalagi
kalau kubur itu diplester dengan pemlesteran itu dimakruhkan bagi orang mukmin. Yang bagian mana yang makruh? Kalau kita plester Atasnya atau sampingnya? sampingnya, atasnya, maksudnya diplester. Kuburnya Maulana Syekh itu melester itu. Bagian atasnya itu dimakruhkan. Dan pembahasan tentang meninggalkan kubur itu udah. Sekarang masuk pada pembahasan tidak apa-apa menangis dalam keadaan ada orang mati. Dan boleh kita menangis pada mayat sebelum dia mati atau sebelum atau setelahnya. Maksudnya nih, sebelumnya itu seorang ini telah menduga yang ditunjuk itu dia tuh akan mati. Dan yang paling abdul itu tidak menangis. Kalau ibu mau mati misalnya nangis kira-kira kamu? Nangis. So, nangis ya kalau kamu nangis. mati. Apakah kamu akan menangis juga kalau misalnya bapakmu menikah lagi? Boleh dipertimbangkan. Soalnya hak bapak saya itu berada pada bapak saya, bukan pada saya. Gitu. Berarti kamu mendukung bapakmu menikah lagi? Bukan namanya mendukung, tapi ya, berarti kamu menentang bahwa ada hukum poligami. Gimana hukumnya kalau kita melarang bapak kita? Ya kok kamu ujian kok saya ditanya bagaimana? Kamu ini kamu yang saya tanya. Masa soal saya disoal ini? Berarti kan kamu nangis boleh. Iya. Kalau itu kan takdir kan? Iya. Kalau bapakmu misalnya ditakdirkan menikah lagi, apakah kamu akan senang atau menangis? Menangis. Apa bedanya tangisan ketika ibu mati atau bapak menikah lagi sementara ibu masih hidup? Tangisan tanpa keluar air mata. Itu marah itu atau apa itu? Karena tidak mungkin saya melihat kedua orang tua saya salah satunya itu bertengkar atau apa namanya, bapak saya itu menikah lagi itu. Terus kamu udah kasih bapak menikah? Enggak, gara-gara menikah lagi itu kan hubungan antara suami istri ini menjadi berantakan. Oleh sebab itu saya tidak memberikan orang tua bapakmu menikah lagi? Ya. Sejak kapan kamu jadi polisi bapakmu? Karena saya berhak, karena sebagian dari darah. Iya, kok berhak gimana kamu kok masih kamu mau ngatur bapakmu gimana kamu? Masa kamu mengatur bapakmu? Jadi kan kata mami itu kalau udah saya atur itu berarti ikhlas. Tapi sekarang kan saya berhak. Kamu udah ikhlas bapak menikah lagi? Atau berharap bapak menikah lagi? Enggak. Karena yang satu ini udah saya jual. Ya kan kalau takdir? Kalau takdir itu bisa dilawan dengan doa. Bisa dilawan dengan doa. Misalnya kita itu kata Allah kan, misal umur kalian itu 60 tahun, pasti 60 tahun itu kamu mati. Tapi kan ada namanya memanjangkan umur itu. Oleh sebab itu kita minta doa kepada Allah untuk memanjangkan umur kita supaya takdir itu bisa dilawan dengan doa. Gitu ya. Ya. Kalau takdir tidak bisa dilawan dengan doa. Misal takdir kok tidak bisa dilawan dengan doa? Takdir tidak bisa dilawan dengan doa. Kenapa terus ada yang namanya bisa doa bisa memanjangkan umur? Takdir coba ulang coba. Takdir tidak bisa dirubah. Tapi kok ada doa memanjangkan umur. Kita yang tidak bisa merubah takdir. Ya. Tapi Allah itu mau-maunya Allah sih. Allah itu tidak terikat sama hukum takdir itu. Tapi kalau kita berdoa, ya kan berdoa iya. Ada doa yang memang baik buat kamu itu ya dikabulkan. Ada doa yang tidak baik buat kamu yang tidak dikabulkan sama Allah. Kalau kita berdoa untuk panjang umur, untuk berdakwah.
Oh ya, Pak, keren itu. Hmm. Misalnya kalau misalnya bapakmu misalnya dia ternyata baik menikah lagi, ya itu takdirnya dia. Tapi Kita yang tidak bisa merubah takdir, tapi Allah yang membuat takdirnya. Maunya Allah mau. Ini kan karena Allah itu kan tidak terikat sama. Tidak, karena Allah itu dengan hukum takdir. Allah itu maha pemberi. Oh iya, diberi. Wong bapak kamu mau minta juga diberi. Bapakmu juga mau nikah minta nikah lagi juga diberi. Mana? Nah, tidak mau. Oke. Bisa dulu nih, soalnya penting. Ya.